Free Trade Area atau Perjanjian Perdagangan Bebas merupakan perjanjian yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain. Pembentukan berbagai Free Trade Area merupakan hasil liberalisasi perdagangan yang tidak dapat ditolak oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. Free Trade Area dapat dibuat secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chili, Jepang dengan Singapura. Juga dapat dibuat secara regional, seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA, Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, dan Uni Eropa. Beberapa dekade terakhir, pembentukan Free Trade Area sebagai kerangka kerjasama perdagangan antar satu negara dengan negara lainnya semakin meningkat. Fenomena peningkatan ini bukanlah sebagai bentuk tren atau euforia yang dialami negara-negara di dunia semata, tetapi hal ini merupakan bentuk perubahan perspektif negara-negara terhadap penggunaan sistem perdagangan multilateral. Hal ini terjadi sebagai dampak kebutuhan negosiasi yang dialami WTO dalam putaran Doha di akhir abad ke-20. Perjanjian perdagangan bebas itu dibuat oleh 2 atau 3 negara atau lebih yang ingin menyegel kerjasama ekonomi di antara mereka sendiri dan menyepakati persyaratan di antara perdagangan masing-masing. Dalam perjanjian tersebut, negara-negara anggota secara khusus mengidentifikasi tugas dan tarif yang akan dikenakan oleh negara-negara anggota ketika datangnya ke impor dan ekspor. Nah, persyaratan utama dari perjanjian perdagangan bebas atau perdagangan area meliputi 1. Barang impor adalah produk dari tanah asing kemudian masuk ke dalam suatu negara dan dikonsumsi oleh penduduk domestik. Yang kedua itu barang ekspor, kebalikan dari impor tadi, ialah produsen yang berlokasi dalam suatu negara kemudian dibeli oleh negara lain dan dikonsumsi di negara tersebut. Latar belakang dari terbentuknya AFTA, yang kita ketahui bahwa AFTA itu adalah Asian Free Trade Area, adalah sebuah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang disetujui oleh beberapa negara-negara di ASEAN. Nah, ada beberapa faktor yang mendasari pembentukan AFTA atau area perdagangan bebas yang disediakan, yaitu munculnya masalah ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang diajukan oleh ASEAN yang berakhir pada Perang Dingin. Nah, ada beberapa poin dari latar belakang terbentuknya AFTA. Yang pertama itu munculnya isu ekonomi setelah terjadinya ancaman politik dan militer yang sedang dihadapi negara ASEAN yang sudah berakhir namun dengan adanya Perang Dingin. Nah, yang kedua itu adanya sumber daya alam yang minim. Nah, pada negara Singapura, walaupun memiliki kemajuan perdagangan yang cukup pesat, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan. Yang ketiga itu untuk peningkatan investor asing. Yang keempat itu ada ASEAN Free Trade Area merupakan sebuah langkah untuk menghindari terjadinya ketinggalan yang dilakukan oleh beberapa benua lainnya seperti kawasan Eropa. AFTA didirikan di Singapura pada tahun 1992, khususnya selama KTT ASEAN yang keempat. Tujuan dari pembentukan AFTA sendiri untuk meningkatkan adanya sebuah daya saing dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN dalam menjadikan ASEAN sebagai berbasis produksi global. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi latar belakang terbentuknya AFTA ini, yaitu munculnya sebuah masalah dalam bidang ekonomi sebagai tantangan politik dan militer yang telah dihadapi ASEAN setelah berakhirnya pada saat Perang Dingin. AFTA merupakan langkah dalam mengembangi kerjasama regional di bagian wilayah lain yang telah muncul di Amerika dan Eropa.
Adanya sebuah kemajuan yang begitu pesat terhadap negara Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi memiliki sektor perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan utama dan keinginan untuk menarik sebanyak mungkin investor-investor asing. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari terbentuknya free trade area. Pertama itu meningkatkan kemudahan ekspor dan fasilitas perdagangan. Kedua, meningkatkan pemanfaatan skema kerjasama dalam perdagangan. Kemudian ketiga, mendorong para pengusaha ekspor dan mencetak eksportir baru. FTA dibentuk karena memberikan manfaat terhadap anggotanya. Nah, antara lain terjadinya trade creation dan trade diversion. Nah, trade creation adalah terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Nah, akibat adanya intensif karena terbentuknya FTA, trade diversion terjadi. Akibat adanya intensif penurunan tarif. Nah, misalnya Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula hanya dari China, kemudian beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand karena tarifnya yang relatif lebih murah dan berhenti mengimpor gula dari Cina. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang berhubungan dengan free trade area. Dengan adanya kesepakatan tersebut, muncullah kesepakatan baru, yaitu China dengan anggota ASEAN lainnya dalam kerjasama perdagangan bebas tarif antara 0% hingga 5% yang disebut ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area. Nah, semenjak diperlakukannya ACFTA secara penuh pada 1 Januari 2010 tersebut menyebabkan volume perdagangan antar Indonesia dan China mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dengan banyaknya produk impor Cina yang masuk ke Indonesia, salah satunya produk pertanian Cina, yaitu buah apel Fuji dan jeruk mandarin. Buah apel Fuji dan jeruk mandarin dari Cina yang masuk ke Indonesia dengan biaya 0% dapat mempengaruhi produk buah lokal yang ada di Indonesia yang sejenis, yaitu apel batu dengan jeruk koprok, sehingga menimbulkan daya saing antar produk lokal dengan produk impor. Berdasarkan analisis dan pembahasan, jumlah impor lebih besar daripada jumlah ekspor. Ini menunjukkan bahwa reproduksi jeruk dan apel masih rendah dan banyaknya permintaan konsumen, khususnya untuk komoditas jeruk yang belum terpenuhi, sehingga pemerintah harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dan tingginya impor ke Cina, Indonesia secara otomatis pasar Cina semakin membanjiri pasar lokal. Dengan kata lain, dapat membunuh industri lokal. Barang dari Cina akan semakin masif. Berdasarkan data BPS, tanpa ada devaluasi saja, Cina terus menjadi pengimpor barang terbanyak di Indonesia. Cina mendapatkan harga jual yang sangat murah sehingga produk lokal kalah saing.